Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati wa akhwati al-ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang terpuji dan senantiasa terpuji, dan tidak ada pujian yang lebih baik dari apa yang Allah puji dirinya dengannya. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia termulia, sebaik-baik Nabi dan Rasul dan sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia dan jin di akhir zaman ini. Dan kita masih dalam bahasan bab 5, yaitu al-wala wal bara, dan melanjutkan pada yakni tentang definisi al-wala dan al-bara serta kedudukan al-wala dan al-bara di dalam Islam. Tafadhal. Dari ayat-ayat di atas jelaslah tentang wajibnya loyalitas kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir. Setelah kewajiban menjelaskan serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kewajiban yang amat besar, dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya besar. Iya. Dari ayat-ayat di atas, yaitu yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk tidak menjadikan pemimpin dan teman setia dari luar kalangan muslim, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Juga di firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setiamu atau pemimpin-pemimpin bagimu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka saling menyayangi di antara mereka, yaitu di antara mereka dengan orang-orang yang menentang Allah, saling menyayangi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak atau orang tua mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Inilah yang dimaksudkan ayat di atas, yaitu jelasnya tentang wajibnya loyalitas itu hanya kepada orang-orang mukmin. Kita berloyal hanya kepada orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang kafir maka kita bersifat yaitu bara. Bara artinya kita berlepas diri dari perbuatan mereka dan ibadah mereka dan segala tingkah laku mereka, termasuk memusuhi orang-orang kafir.
serta kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban kita menjelaskan bahwa loyal kepada sama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar dan wajib, dan loyal kepada orang-orang kafir adalah bahaya besar dan dosa besar. Nah, kedudukan al-wala wal bara dalam Islam sangatlah tinggi karena dialah tali iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Awsatu ural imanil hubbu fillahi wal bughdu fillah." Artinya tali iman paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. ya, yakni kedudukan al-wala dan al-bara dalam Islam itu sangat tinggi, karena al-wala wal bara merupakan tali ikatan iman yang paling kuat. Karena dengan wala dan bara itu kaum muslimin akan bersatu dan mereka akan bersikap tegas di dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Mereka tidak akan bertoleransi terhadap musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sehingga orang Islam dengan orang Islam akan saling mencintai dengan sebab al-wala dan al-bara. Dan orang kafir itu akan selalu yakni disikapi tegas oleh orang-orang mukmin. Dalam artian sikap tegas yaitu dalam perkara agama. Tegas itu bukan berarti keras, keji, sadis, bukan. Tapi tegas itu adalah kita memegangi prinsip-prinsip agama ini. Dengan tetap kita memberikan toleransi kepada mereka untuk beragama dengan cara mereka di tempat ibadah mereka dan tidak dilakukan di tempat umum. Karena sungguhnya kita tidak akan membiarkan ada kesyirikan dan kekufuran dipaparkan dan ditampilkan di depan kaum muslimin. Karena negeri kita mayoritasnya kaum muslimin, itulah keharusannya. Dan dengan tetap yakni kita tidak memaksa seseorang untuk beragama Islam, yakni kita menawarkan Islam dan kita berpegang kepada Islam. Tapi siapapun yang tidak mau memeluk Islam, maka tidak ada paksaan baginya, namun kewajiban dia tunduk terhadap yakni ketentuan hukum yang berlaku di negeri kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ausaku ural iman, tali iman paling kuat. Ausaku ural iman, tali ikatan iman yang paling kuat, al-hubbu fillah, yaitu cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan membenci pun karena Allah. Apa makna mencintai karena Allah? Yaitu maknanya kita mencintai sesama kaum muslimin, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang beriman, dan kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu makna cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang-orang yang menjalankan syariat Allah, maka kita mencintai mereka. Dan kita mencintai seseorang sesuai dengan kadar keimanan dan ketaatan serta kesolehannya. Sebaliknya ketika kita membenci pun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang Islam yang kita benci, kita membenci sebatas kemaksiatan yang dilakukannya, sebatas pelanggaran terhadap syariat yang dilakukannya. Dan kita membenci orang-orang kafir karena kekafirannya dan bukan individunya secara mutlak. Maknanya bila mana dia bertaubat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka kita akan mencintainya, bahkan wajib mencintainya. Di sini artinya bahwa kita tidak membenci karena hawa nafsu, sehingga individu yang kita benci selamanya kita benci, tidak. Maka nanti juga kita akan menemui bagaimana ketemu dengan orang-orang muslim yang bermaksiat. Maka kita mencintai mereka karena iman yang ada pada mereka, dan kita membenci mereka karena kemaksiatan yang ada pada mereka. Yakni ketika mereka melakukan kemaksiatan, kita benci dengan cara kita mengingkari dan menasehatinya untuk meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan itu.
Ini bentuk kecintaan kepada orang muslim sekaligus ada yakni kebencian kepada orang muslim karena Allah. Ini makna cinta karena Allah, benci karena Allah, dan bukan karena hawa nafsu. Sehingga ketika seorang bertobat dari kekeliruannya, maka kita akan mencintainya dengan kecintaan yang tulus, yang murni. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Bencilah musuhmu, yakni habibaka, cintailah kekasihmu, yakni haunamma, sekedarnya, yakni sebatas yang wajib kita cintai. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci. Sehingga ketika membenci juga membencinya sekedarnya, sebatas dari penyimpangannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bencilah orang yang engkau benci, yaitu sebatas kemaksiatannya. Artinya sekadarnya, haunamma. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Maka tidak canggung kalau dulunya membenci kemudian berubah menjadi cinta, itu tidak canggung karena kita mencintai sebab keimanan dan kesolehannya. 6. Dan dengan al-wala wal barokah kewalian Allah dapat tercapai. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi wa innama tunalu wilayatullahi bidzalika walay yajid abdun ta'mal imani wa in kasrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalika wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Artinya barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi wala karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya hanya dengan itu kewalian Allah dapat diperoleh. Dan seorang hamba itu tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun banyak sholat dan puasanya, sehingga dia melakukan hal tersebut, dan telah menjadi umum persaudaraan manusia berdasarkan kepentingan duniawi. Yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. 6. Dan dengan al-wala wal bara, derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan diperoleh. Artinya seseorang yang menjadi kekasih Allah itu karena sebab sikap wala dan barok yang benar. Karena dia wala kepada siapa yang kita wajib berwala kepadanya, dan kita barok kepada setiap orang yang kita diperintahkan barok darinya. Maka orang yang memegangi prinsip al-wala wal bara, maka insya Allah dia akan menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah. Ini kalau ada lam di sini nggak ada ya-nya, nggak ada titiknya. Ini mengisyaratkan alif maksurah, yaitu kalau disebutkan itu alif bengkok. Kalau orang Jawa itu menyebutnya alif bengkok. Maka dibacanya wala, bukan walai. Wala fillah. Demikian pula ada. Ini wala yuwali, ada yuadi. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika
walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa siyamu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an. Lihat, ketika dibaca ya mati itu biasanya ada ya-nya itu ada titik 2 di bawahnya. Dibaca ya la yujdi. Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, dan ini hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hadis ini mauquf secara sanad, yakni beliau mengatakan barang siapa yang mencintai karena Allah atau di jalan Allah dan membenci di jalan Allah pula, berwala di jalan Allah atau karena Allah dan bermuadah atau memusuhi juga karena Allah. Artinya seperti yang saya terangkan di atas, orang yang mencintai, orang yang dicintai Allah dan yang mencintai Allah dan yang mencintai orang-orang yang beriman, maka kita mencintainya. Itu namanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membenci di jalan Allah yaitu membenci orang yang membenci Allah, membenci syariat Allah, dibenci oleh Allah dan dibenci oleh kaum muslimin. Maka kita membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik karena karena akidahnya ataupun karena kemaksiatannya. Wa wala fillah, demikian pula orang yang berwala karena Allah atau di jalan Allah, yakni kita setia loyal kepada sesama orang mukmin yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula wa'ada fillah, dan dia memusuhi, yakni yang patut dimusuhi, yaitu dari kalangan orang-orang kafir ataupun musyrikin ataupun orang-orang muslim yang berbuat kemaksiatan, maka kita memusuhi sebatas kemaksiatannya. Maka barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena berloyal karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka sungguhnya derajat kewalian di sisi Allah itu akan diperoleh seseorang dengan sebab itu, yakni sebab wala dan bara. Ketika seorang ia bersikap wala dan bara dengan benar sebagaimana yang dituntunkan syariat, maka dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti itu dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas di sini, walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan seseorang hamba sekali-kali tidak akan dapat merasakan enak lezatnya iman, manisnya iman. Wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, meskipun dia banyak salatnya, dia banyak puasanya, tidak akan merasakan manisnya lezatnya iman. Hatta yakuna kadzalik, sehingga dia berwala karena Allah dan juga memusbarah karena Allah. Dia mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ini, maka dia akan bisa merasakan lezat dan manisnya iman. Kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan, waqad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amrid dunya, dan sungguh sekarang ini, yakni di zaman beliau di akhir-akhir masa para sahabat, artinya Abdullah ibn Abbas menyatakan ini ketika beliau sudah tua, lanjut tua, yang para sahabat senia sudah pada meninggal. Karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Nabi SAW wafat, beliau sekitar umur 7 atau 6 tahun atau 8 tahun, antara itu 6, 7, 8, yang maknanya masih kecil. Dan ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau usianya sudah lanjut. Dan di saat itu beliau banyak menyaksikan sikap-sikap yang berlainan dengan apa yang terjadi pada zaman para sahabat. Kalau zaman para sahabat, persaudaraan di antara sesama muslim mukmin itu adalah amrul akhirah, karena perkara akhirat, karena keimanan, karena kesalehan. Sehingga bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, mereka benar-benar bersaudara dan saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka saling menjaga, saling mendoakan, saling menegur, dan tidak ada permusuhan di antara mereka, karena mereka bersaudara di jalan Allah dan karena urusan akhirat. Namun ketika masa-masa akhir para sahabat,
di mana mulai banyak yakni orang-orang yang masuk Islam dan belajar Islam tanggung di zaman para sahabat masih sebagian masih hidup. Ini di zaman tabi'in atau di zaman tabi'in atau sigharut tabi'in, yaitu sigharut tabi'in yaitu mereka yang belajarnya dari sahabat-sahabat Nabi yang mereka sisa-sisa yang ada. Nah, mereka mulai persaudaraan mereka dibangun di atas kepentingan duniawi. Itu di zaman Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala masih hidup. Terlebih lagi di zaman kita sekarang. Maka sulit di zaman kita orang saling bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibandingkan dengan mayoritas umat, bahkan di dalam umat Islam sendiri, mayoritas umat Islam mereka kadang loyalnya bukan kepada orang-orang yang soleh, tapi kepada orang yang toleh. Toleh itu lawan dari soleh. Sehingga mereka lebih dekat dengan orang-orang yang tidak baik daripada dengan orang yang baik. Bahkan tidak sedikit mereka yang akrab dan juga merasa bersaudara dengan lain agama. Dan ini sungguh sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Oleh karena itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan waqad sarat ammatu muakhatin nasi ala amri dunya. Dan sungguh umumnya persaudaraan manusia yaitu di zaman beliau akhir-akhir zaman beliau yaitu hanya karena urusan dunia, karena ada kepentingan dunia. Wah, saya dekat dengan dia karena dia bos saya, karena dia baik sama saya. Itu umumnya. Hampir kita semua terkena ini. Jarang yang mereka bersikapnya karena agama dan karena akhirat. Apa bentuk-bentuk yang karena akhirat? Kalau melihat sesuatu yang tidak lazim atau bertentangan dengan syariat Allah akan ditegur. Dan tidak lagi mempertimbangkan nanti dia marah, tidak ada. Dulu para sahabat mereka menegur saudaranya bahkan dengan sikap tegas, kadang keras sedikit. Tapi mereka menerima karena mereka tahu saudaranya tidak mengingatkan dirinya selain karena sayang, selain karena cinta, bukan karena benci. Tapi zaman sekarang kalau ada orang yang mengingatkan saudaranya yang keliru diluruskan dengan dalil, bahkan dibacakan ayatnya, ditunjukkan perkataan para sahabat dan ulama, malah justru membenci, memusuhi, bahkan membubarkan kajiannya. Nah, ini suatu tindakan yang sudah tidak lagi, yakni seperti yang dikatakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, persaudaraan yang dibangun atas keimanan, persaudaraan yang dibangun untuk urusan akhirat. Maka kebanyakan mereka yang membangun hubungan persaudaraannya karena kepentingan duniawi, oleh Abdullah ibn Abbas dikatakan wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka yang berwala karena atau bersaudara karena urusan duniawi, karena urusan duniawi, kepentingan duniawi. Ini hadis atau asar diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir. Jadi mestinya bacaan At-Tabrani itu bukan At-Tabrani tapi At-Tabarani, tapi ada juga yang baca At-Tabrani. Maka di sini jelas sekali bahwa wala dan bara itu memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi di dalam syariat agama Allah karena dapat mempersaudarakan dan mempersatukan umat Islam di atas syariat dan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Terus maka jelaslah bahwa menjalin wala atau loyalitas dan ukhuwah selain karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada gunanya orang yang berwala karena urusan dunia. Kalau bercampur urusan dunia dan akhirat, maka dilihat seberapa besar kepentingan duniawiyahnya dan seberapa besar kepentingan ukhrawiyah. Kalau kepentingan ukhrawiynya itu dominan,
maka insya Allah yang duniawianya nggak terlalu berat. Maknanya bila seseorang itu kemudian terjadi gesekan persoalan ukhrawi, maka seorang yang loyal terhadap saudaranya karena keimanan, karena Allah, maka dia tidak akan diam, bahkan akan mengingatkan saudaranya. 6, terus 3. Mudahana dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Nah, di sini kita akan belajar apa itu mudahanah, dan nanti ada poin keempat yaitu mudaroh. Ada sedikit perbedaan, dan juga al-wala dan al-mudaroh juga al-mudahanah itu hanya ada hampir kemiripan, tapi di sini memiliki hukum-hukum yang berbeda. Nah, al-mudahanah terutama ini bertentangan dengan prinsip-prinsip wala. Terus Mudahana artinya berpura-pura, menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, entah melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi, berbaik hati, bermurah hati, atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan pelanggaran padahal ia mampu melakukannya, maka itulah mudahana. Nah, lihat mudahanah hakikatnya itu dari kata-kata ad-dahnu atau ad-duhnu. Ad-duhnu itu artinya minyak. Minyak itu suka nempel di mana-mana. Dioleskan di tangan, nempel. Dioleskan di kaki, nempel. Di pipi, nempel. Artinya ngikut kemana saja. Dan dia sifatnya kemenyek. Itu lunak. Maka di sini mudahana itu lebih bermakna berpura-pura, atau dia tunduk dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, serta melalaikan hal tersebut karena apa? Tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Maksudnya gimana? Yaitu orang yang dia melihat kesalahan dan kebatilan pada saudaranya sesama muslim, karena mungkin orang ini punya kepentingan dengan orang itu, maka dia diemin kesalahannya. Kenapa? Nanti kalau saya ini malah dia marah musuhin saya, tidak jadi usaha bareng. Dia tidak akan memberikan nanti sanggan sama saya. Nah, ini artinya kepentingan duniawi, dan ini yang sekarang ini sangat banyak sekali. Tapi di sini juga pertimbangan, kalau masalahnya bukan itu, tapi masalahnya belum begitu berat, ya kita harus ingatkan dengan baik-baik. Kita ingatkan dengan baik-baik, dengan secara langsung atau tidak langsung, dan tidak membiarkannya. Karena ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan kita melihat kebatilan, maka kita terkena hukum mudahanah. Kecuali bukan karena kepentingan duniawi, tapi kita melihat madorotnya akan timbul lebih besar. Ada orang yang lagi main judi, orangnya gede-gede, keker-keker, wajahnya kelihatan beringasnya. Ini ya mendingan pergi, jangan duduk nongkrong lihat. Artinya menyaksikan dan membiarkan. Kalau kita ngingatin tidak berani, wah ini kalau diingatin ini nonjok nih. Maka dalam kondisi seperti itu kita diperintahkan untuk menghindar, dan itu bukan mudahana. Yang dimaksud mudahana kita tetap duduk di situ, menemaninya, dongeng, melihat ketika judi, bahkan mendukung, kamu hebat, kamu memujinya, maka ini mudahana dan dia memiliki dosa yang serupa dengan orang yang bermaksiat. Karena hal itu diantaranya karena kepentingan duniawi. Nanti kalau saya giniin dia marah sama saya, nanti dia nggak suka sama saya. Ini kepentingan duniawi. Loh, saya nggak kepentingan, nggak punya, tapi nanti dia nggak berteman sama, itu juga kepentingan duniawi. Justru sebenarnya ketika kita sayang, cinta kepada saudara kita karena Allah, maka kita akan mengingatkan. Ketika kita nyadari kalau kita ingatkan akan bermusuhan, tinggalkan agar dia merasa bahwa kita tidak suka dengan perbuatan dia yang serupa itu.
Jadi tidak membenarkan. Memang ini bukan mudah, berat dan butuh kekuatan mental untuk melakukan ini. Berbuat baik hati kepada mereka, bermurah hati, berteman dengan ahli maksiat, terutama ketika mereka berada di dalam kemaksiatannya, dan bukan dalam urusan-urusan duniawi yang boleh, misalnya jual beli. Nggak apa-apa kita jual beli kepada orang siapa saja, tapi kalau kita tahu dia di dalam kemaksiatan, suka menggunakan hasilnya untuk kemaksiatan, maka mendingan tidak berjual beli dengan orang seperti itu. Kita cari yang lainnya. Karena ketika kita membiarkan saudara kita dan kita tahu, yakni dia di dalam penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran, dan kita tidak mengingkarinya padahal kita mampu, maka itulah mudahana, yaitu kita mampu. Karena dalam amar ma'ruf ada 3 tahapan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Barang siapa yang di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Maknanya merubah kemungkaran dengan tangannya, menghilangkan kemungkaran itu dengan kekuatan dan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak punya kemampuan untuk hal itu, yaitu dengan kekuasaan, dengan kekuasaan dengan tangannya, fabilisani, maka dengan lisannya, yaitu dengan nasihat yang baik, ngapunten atau maaf sebelumnya, pokoknya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa yang pertama, melakukan. Kalau di kedua ini juga tidak bisa, ya tadi yang kita hadapi ini orang-orang yang nggak bisa disinggung sedikit, maka fa'ilam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak bisa pula merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Bagaimana mengingkari dengan hati? Melihat kemungkaran kita tidak mampu merubah dengan tangan maupun lisan, kita pergi menghindar. Atau kalau enggak, ya kita lapor kepada yang berwajib untuk menyelesaikannya. Itu sudah termasuk dengan kekuasaan atau dengan lisan, yaitu menyampaikan kepada yang berwajib untuk menyelesaikannya. Kalau kita nggak mampu, ya sudah, pergi menjauh dan jangan mendekat dengan orang-orang yang bermaksiat seperti itu. Ini makna, yakni tidak melakukan pengingkaran padahal dia mampu. Ketika tidak mampu, maka ya dia menjauh dengan hati marah, benci. Karena ketika orang sudah tidak punya rasa marah terhadap kemungkaran, dalam riwayat Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Maka orang yang sudah tidak lagi mengingkari dengan hatinya, maka dia sudah tidak memiliki keimanan di dalam hatinya meskipun sebesar biji sawi. Artinya pada perkara itu, di saat itu dia kehilangan imannya mutlak karena dia tidak mengingkari dengan hatinya. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Naam. Kaitan mudahana dengan al-wala wal bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. Nah, ini perbedaan mudahana dengan wala dan bara. Wala dan bara sudah kita jelaskan, dan mudahana juga sudah diartikan di atas. Dan mudahana yaitu tidak mengingkari orang-orang yang bermaksiat ketika dia mampu untuk mengingkarinya. Nah, bahkan sebaliknya, dia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan bermusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika ia tidak bersikap apa-apa dan pasrah saja serta merasa terus bersikap baik kepada mereka, maka ini termasuk meninggalkan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, mencintai karena Allah dan memusuhi karena Allah. Terus bahkan ia semakin memberi
kejauhan kepada para pendurhaka dan perusak. Ya, akibatnya kalau seperti itu kita menunjukkan sikap baik ketika mereka bermaksiat, seolah-olah melegalkan dan mengokohkan kemaksiatan mereka. Ah, Ustadz kokoh aja nggak apa-apa kok. Mengokohkan berarti ini nggak apa-apa. Maka kita kena dosanya. Kita kena dosanya. Terus? Maka orang penjilat atau mujahid seperti ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu wa bi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir, musyrik. Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini disebutkan bahwa mereka yang seperti bersikap mudahana atau failnya itu mudahin, itu artinya penjilat, itu termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lu'ina alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel ini mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Artinya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Isa untuk menyampaikan sabda mereka kepada umatnya bahwa yakni Allah melaknati orang-orang kafir dari kalangan mereka. Karena apa? Dzalika bima asau. Yang demikian itu dikarenakan mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melampaui batas. Apa sisi kemaksiatan dan melampaui batas yang mereka lakukan sehingga Allah melaknat mereka? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu, karena mereka tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang dikerjakan di antara mereka. Yaitu membiarkan kemungkaran itu tetap terjadi, tidak ada pengingkaran sama sekali. Seminim-minimnya, yakni kita mengingkari dengan hati tadi ketika tidak bisa dengan lisan. Kalau saya kadang-kadang ya memanfaatkan di podium ini. Mungkin kalau berhadapan saya langsung tidak bisa, sehingga saya berjalan salamun hanya yakni selamat tinggal kepada mereka. Artinya kita tidak membenarkan dan tidak menyukai terhadap mereka. Kenapa? Karena kita takut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah melaknat mereka melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa ibni Maryam alaihi wassalam. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan, yaitu tidak saling melarang atau tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Nah, orang-orang yang mereka tidak mau melarang saudaranya dari kemungkaran, rata-rata kebanyakan mereka kamu lihat yakni saling tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik, dengan orang kafir dan musyrik mereka dekat, tempat ibadahnya dijagain. Kalau mereka kecapean dipijitin kakinya. Siapa mereka? Sementara ada pengajian mereka bubarkan. Kenapa mereka tidak takut dengan ancaman siksa Allah? Dan Allah telah melarang dengan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 78-80. Mereka tidak menerima ayat ini, konsekuensinya besar, bisa menjadi kafir.
Kalau mereka mau menerima ayat ini seorang mukmin, maka ketika dibacakan kepadanya satu ayat saja, maka itu cukup baginya sebagai hujjah sehingga dia harus taat. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang seorang khalifah Amirul Mukminin, pemimpin umat, dinasehati oleh rakyatnya, dibacakan satu ayat nangis dan menyesali perbuatannya dan kesalahannya, padahal perkara kecil. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bukan sahabat Nabi, bukan manusia terbaik? Umar ibn Khattab terbaik kedua setelah nabinya. Yang pertama Abu Bakar setelah Nabi, dan keduanya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa sallallahu wasallam alaih. Tapi masih khawatir, takut. Padahal sudah dijamin oleh Nabi surga, tidak sombong, tidak angkuh apalagi terhadap orang mukmin. Sikap orang mukmin itu selalu adillatin alal mukminin. Mereka bersikap rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Aizzatin alal kafirin. Mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir, tidak terbalik. Di mana Al-Quran di sisi mereka? Sehingga mereka mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran, padahal mereka kelak akan berhadapan dengan Allah seorang diri. Teman-teman yang mereka diajak bareng-bareng untuk melakukan kerusakan itu tidak akan nemenin dan tidak akan bela. Bahkan mereka semua masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong diri mereka? Wa malid dhalimina min ansar. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat kebanyakan dari mereka saling tolong menolong dengan orang-orang kafir. Itu ciri-ciri orang-orang munafik, ciri-ciri orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Naam. Wa ifat mudarah serta pengaruhnya terhadap al-wala wal barah. Mudarah adalah menghindari mafsadah, kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar, atau berbalik dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Nah, ini bedanya mudahanah dengan mudarah. Dan ini ada pengaruhnya terhadap wala dan bara. Mudarah di sini yaitu menghindari mafsadah atau kerusakan yang lebih besar, dan juga menghindari kejahatan dengan ucapan yang lembut. Nah, caranya apa? Dengan selalu mengatakan perkataan lembut, atau meninggalkan kekerasan dan sikap keras. Ketika ada sikap kekerasan dan sikap keras, dia tinggalkan, dia tidak ikut. Atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya. Orang ini jahat nih, kalau tak ladeni gelut, nggak usah, menghindar. Atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bersama dengan murid-muridnya melewati kaum Tatar, yaitu tentara dari kelompoknya Genghis Khan atau sejenisnya Tartar, yang saat itu menjajah Damaskus kaum muslimin. Padahal mereka juga muslim. Dan mereka suka minum minuman keras. Ketika sedang minum minuman keras dilewatin tak dibiarkan saja sama Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Setelah melewati mereka, muridnya tanya, wahai guru, kenapa engkau tidak beramar ma'ruf, tidak mengingkari, tidak nahi mungkar sama mereka? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka dalam kondisi mabuk tidak sadar itu lebih sedikit bahayanya, yaitu bahayanya hanya menimpa diri mereka. Tapi kalau mereka sadar tidak minum, yang mereka rusak yaitu menodai gadis-gadis mukminin. Karena mereka perilakunya jelek. Kalau disadarkan tidak mabuk, mereka akan membuat kerusakan yang lebih besar. Maka di sini ada kaidah bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka tidak dilakukan.
Nah, caranya ketika berhadapan dengan mereka ya kita berpura-pura lembut. Berlembut-lembut untuk menghindari keburukannya. Tapi kemudian bukan kemudian bernyaman-nyaman berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, itu tidak boleh. Hanya kalau papasan. Kita ngelihat papasan di daerah orangnya yang matanya nggak ada senyumnya. Jadi bukan lagi mulutnya yang senyum, matanya aja nggak menunjukkan rasa senyum. Kan bisa kita lihat gitu. Maka dalam kondisi seperti ini kita nggak apa-apa mengawali mereka dengan assalamualaikum, permisi. Karena kita kerja bolak-balik lewat ke tempat itu, terutama yang tinggalnya di Jakarta, yang dia di daerah perkampungan yang harus ngelewatin orang-orang itu tiap hari pagi dan sore. Ini bisa-bisa pulang gajian kita nggak nerima uangnya. Kalau bersikap tegas, maka mudarah di sini boleh, yaitu bersikap lembut untuk menghindari keburukannya. Nah, ini dijelaskan oleh hadis Nabi, baca. Dalam sebuah hadis disebutkan syarrukum manittaqahun nasu khasyatan min syarri. Artinya sejahat-jahat kamu adalah orang-orang yang mentakuti manusia karena mereka khawatir akan kejahatannya. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dengan redaksi senada. Iya. Syarrukum, seburuk-buruk kalian, sejahat-jahat kalian. Man ittaqahun nasu khasyatan min syarri, yaitu orang yang ditakuti oleh manusia, tapi bukan karena dienggani, beda disegani dengan ditakuti. Ditakuti bukan karena kewibawaannya, tapi karena kejelekan akhlaknya, karena kejahatannya. Khasyatan min syarri. Maka orang yang seperti ini jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarrukum, seburuk-buruk kalian. Nah, seperti ini kita akan melihat orang akan bersikap dengan orang yang ditakuti karena seperti itu dengan sikap lembut. Mari Pak. Padahal di hatinya takut. Kadang-kadang di mari Pak aja jawabnya, Dia tidak menunjukkan rasa suka. Maka yang seperti ini kita bersikap lembut untuk menghindari keburukannya, itu termasuk mudarah. Terus dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya seorang laki-laki meminta izin masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, dia saudara yang jelek dalam keluarga. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Maka Aisyah berkata, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yubaghidul fuhsya wat tafahus. Artinya sesungguhnya Allah membenci fuhsh, ucapan keji, dan fuhsh, perbuatan keji. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Nah, teruskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbuat mudarah dengan orang-orang tadi ketika dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang itu jahat karena beliau menginginkan kemaslahatan agama. Maka hal itu menunjukkan bahwa mudarah tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Kalau memang mengandung kemaslahatan lebih banyak dalam bentuk menolak kejahatan atau melembutkan hatinya atau memperkecil dan memperingan kejahatan. Nah, lihat seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Nabi. Maka Aisyah mengabarkan, ada si fulan ya Rasulullah ingin bertemu. Ini saudara yang jelek dalam keluarga. Artinya ini orang di dalam keluarganya paling tidak disukai, dibenci. Di masyarakatnya, di kaumnya. Artinya orang jahat. Dia ingin bertemu dengan Nabi SAW untuk urusan apa, ya nggak tahu.
Maka ketika orang itu masuk dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan lemah lembut, dengan baik. Nah, ketika orang itu sudah pergi, Aisyah radhiyallahu anha yang heran dari tadi ngawasin merhatiin Nabi, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tadi berkata tentang dia seperti yang engkau telah katakan, engkau mengatakan bahwa dia adalah saudara yang jelek dalam keluarga, tapi saya tadi melihat engkau bersikap dengan lemah lembut, bertutur kata manis kepadanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush." Sungguhnya Allah membenci al-fuhsh, yaitu ucapan-ucapan keji. Ucapan-ucapan keji, wat tafahush, dan sikap keji atau perbuatan keji. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan seperti perkataan yang di atas, "Syarrukum man ittaqahun nasu khasyatan min syarrih." Seburuk-buruk kalian adalah orang yang ditakuti oleh manusia karena kejelekannya, karena keburukannya, karena kejahatannya. Maknanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghindari keburukan orang itu. Karena orang ini orang jelek. Kalau orang jelek itu kadang-kadang tidak pandang bulu, entah itu Rasulullah SAW ataupun yang lainnya. Entah itu dia berhadapan dengan orang alim atau orang soleh, tidak peduli. Dipandang menyinggung perasaannya, maka dia akan tunjukkan sikap perlawanan. Maka menghindari keburukan yang serupa ini bisa dengan sikap mudarah dan bukan mudahanah. Mudarah itu bermujamalah basa-basi. Itu mudarah. Yaitu maknanya kita bersikap lembut, baik, tapi tidak usah berlebihan, terlalu munduk-munduk menunjukkan kehinaan kita, tidak. Bersikap wajar, tapi memperlakukannya dengan baik. Sehingga apa? Kita terhindar dari keburukan orang tersebut. Seperti misalnya di tengah jalan kita kadang-kadang ketemu pengamen yang perawaannya sudah menunjukkan, kita nggak usah menolak, nggak memberi, nggak usah dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa maaf, itu aja sudah. Sehingga dia pun maklum dan akan pergi. Tapi coba kalau kita lawan dengan kasar, nggak ada. Mungkin dia bisa balik marah dan akan timbul keburukan yang lebih besar. Maka di sini bahwa bersikap mudarah dengan orang yang seperti tersebut di dalam hadis ini dibolehkan karena Nabi melakukannya. Karena tujuannya apa? Untuk kemaslahatan agama juga. Atau mungkin dengan kita bersikap lembut kepada mereka dalam artian menghormati dirinya dan berkata dengan cara yang baik, bukan membenarkan perbuatannya, bukan. Mungkin akan meluluhkan hatinya. Betapa banyak orang-orang yang hatinya keras kadang diluluhkan dengan sikap lemah lembut dan sikap baik. Kalau kita punya tujuan memperbaiki mereka, misal anak-anak jalanan, kita dekati, kita beri makan, kita ajak ngobrol, kemudian kita ingatkan terhadap kematian, terhadap siksa, kepada akhirat dan hal-hal yang logis dan bisa diterima karena kematian itu sesuatu yang tidak diingkari oleh semua orang. Kalau itu bisa dilakukan dan bisa mendekatkan mereka dan menyadarkan mereka, maka itu sesuatu yang mulia. Dan sayang mereka itu tak tersentuh dengan orang-orang seperti ini. Padahal mereka bukan sama sekali jelek. Mungkin mereka tidak ada yang ngajari. Mereka tumbuh besar di lingkungan keluarga yang seperti itu. Sehingga ketika mereka melakukan seperti itu, kadang orang tuanya juga tidak merasa kehilangan dan tidak merasa aneh dan tidak merasa ganjil. Maka dalam kondisi seperti ini sebenarnya dibutuhkan dakwah bilhal, yaitu mendakwai mereka dengan sikap, mendakwai mereka dengan mempergauli mereka, memperlakukan mereka secara manusiawi, dan mencoba menyentuh hati mereka. Kalau itu bisa mendatangkan maslahat. Kalau sudah 1 kali 2 kali tidak, sudah. Kita sudah menunaikan kewajiban. Dan ini harusnya terorganisir. Karena ini tidak mudah. Terorganisir artinya dibangun suatu
yaitu perkumpulan atau asosiasi ataupun grup kecil yang mencoba melakukan pendekatan kepada mereka. Misal dengan diajak makan, diajak ini, kemudian diajak ngobrol, diingatkan tentang kehidupan, tujuan hidup, mengapa kita hidup, dan menceritakan bagaimana Allah itu ada. Artinya untuk menyadarkan bahwa Allah itu ada supaya mereka itu tidak lalai dan lupa. Karena kalau kita berharap mereka mendengar ceramah kita, rekaman kita, nggak akan mereka punya kesempatan. Bahkan mereka nggak akan tahu siapa dai-dai yang suka tampil di televisi ataupun tampil di YouTube dan sebagainya. Dan sungguh bukan berarti orang yang seperti sudah tertutup jalan hidayah. Karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala cara yang Allah kehendaki. May yahdillah wa huwal muhtadi. Dengan seperti itu mudah-mudahan bisa menundukkan hatinya dan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dan kita akan mendapatkan fadilah besar dari hal itu. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Ali, seandainya engkau yakni bisa menjadi wasilah Allah di dalam memberikan hidayah kepada seseorang, yakni sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Yaitu sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa Arab. Kalau kita mungkin bisa dikatakan mobil mewah, itu unta merah. Atau ada juga yang mengartikan istilah sebagai kebaikan, yaitu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, sebagai kata kinayah. Nah, terus ini adalah salah satu metode dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya adalah mudawarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang munafik karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dan orang lain. Nah, barakallahu fiik. Coba lihat. Ini adalah salah satu strategi dan metode di dalam berdakwah, yaitu sifat atau sikap mudarah. Bukan mudahana, harus kita bedakan. Sikap mudarah tidak mengurangi sikap wala dan barok kita karena Allah. Dan bahkan itu menjadi metode sarana untuk kita melembutkan hati orang-orang yang keras. Termasuk mungkin sikap kepada orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Atau minimal akan memperkecil keburukan orang-orang munafik tersebut. Meminimalisir. Dan bahkan kalau bisa menundukkan hati orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah hatinya, yang lemah yakni dukungannya. Karena banyak orang-orang yang mereka tidak tersentuh oleh peradaban. Maknanya mereka hidup di tengah manusia beradab, tapi mereka merasa tidak berhidup di tengah mereka. Coba kita lihat orang-orang yang mereka mengendarai kendaraan yang unik, dengan ditempeli kendaraannya berbagai macam sampah, kantong dan segala macam, dengan pakaian yang kita yakin tidak akan pernah tersentuh air wudhu. Dan kalau kita tanya KTP-nya Islam, kalau kita suruh dia mengucapkan syahadat, saya yakin mereka masih akan mengucapkan syahadat. Ya Allah, kadang miris melihat mereka. Dan tidak hanya mereka, banyak juga orang-orang yang mereka ini dohirnya beradab, tetapi sungguh pikiran mereka dangkal karena minimnya pengetahuan tentang agama. Nah, mereka ini perlu sentuhan dari teman-teman yang sudah mulai ngaji, yang mungkin punya akses ke sana lebih besar untuk digauli, tapi dengan tujuan untuk memperbaiki mereka. Jangan sampai kemudian kita yang tergelincir ke dalamnya. Kalau ada isyarat kita tidak mampu, maka nggak usah.
Kalau takut nanti justru kita akan semakin ikut dia, maka tidak usah, karena itu akan semakin buruk. Nah, terus poin 5, beberapa contoh tentang setia yang memperkuat karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya terhadap kaumnya yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Terus Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba-hambanya yang mukmin yang diperintahkannya untuk memerangi, memusuhi dan menjauhi orang-orang kafir, yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Maksudnya adalah pengikut-pengikutnya yang mukmin. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan apa yang kamu sudah selain Allah. Maksudnya kami berlepas diri dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami ingkari kekafiranmu, maksudnya dinmu dan jalanmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Maksudnya telah disyariatkan permusuhan dan kebencian mulai dari sekarang antara kami dan kalian selama kalian tetap kafir. Maka selamanya kami berlepas diri dari kalian serta membenci kalian sampai kamu beriman kepada Allah saja. Maksudnya sampai kalian menauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata tanpa syirik dan membuang suatu Tuhan, semua Tuhan, dan membuang semua Tuhan yang kalian sembah bersama. Nah, ini contoh, ada beberapa contoh dalam hal wala dan bara, setia dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut Nabi Ibrahim, artinya orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim menurut satu keterangan dalam tafsir. Dan sikap beliau dan pengikutnya terhadap kaumnya yang kafir. Allah kisahkan hal ini di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menafsirkan ayat ini dengan sangat jelas dan gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya yang mukmin, termasuk kepada kita yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, musuhi dan menjauhi orang-orang kafir. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik untuk, yakni teladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu bersama dengan Nabi Ibrahim, artinya orang-orang yang sejalan dan orang-orang yang meniti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam dakwah, yaitu menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan.
Dan juga diartikan maksudnya adalah pengikut-pengikutnya yang mukmin, dan di sini orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maksudnya kami melepaskan diri kami dari kalian, yaitu tidak menjadi kalian, tidak menjadi bagian dari kami, dan kami bukan bagian dari kalian. Dan berlepas diri dari mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kami tidak ridha dan tidak menerima dan tidak suka, dan kami bahkan benci terhadap perbuatan kalian yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya bura'a, kami berlepas diri. Kafarna bikum, bahkan disebutkan kami ingkar terhadap perbuatan kalian, kekafiran kalian, penyembahan kalian terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. yakni kami mengingkari agamamu dan jalanmu di dalam beragama. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, abadan, hatta tu'minu, yakni setelah maksudnya telah disyariatkan kita untuk bermusuhan dan membenci mulai dari sekarang antara kami dan kalian selama kalian tetap kafir. Maka selamanya kami berlepas diri dari kalian serta membenci kalian, yaitu membenci peribadatan kalian dan membenci perbuatan kalian. Karena kita tidak ridha Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dengan siapapun di dalam peribadatan. Maka kalau ada orang bersikap lembut, bersikap bermudah-mudahan terhadap ahlus syirik, ahlul kufri, maka dikhawatirkan fahuwa minhum, dikhawatirkan dia bisa terjatuh ke dalam kekafiran mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah dengan tegas menyatakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Karena telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Maknanya ketika kalian kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, maka wala kami berikan kepada kalian. Kami akan berloyal kepada kalian, setia kepada kalian. Sehingga mereka kalau mentauhidkan Allah, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, maka kita akan menerima mereka. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini kepada kita agar kita mencontoh, karena Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, bahwa telah ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti, yaitu yang mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian, kami ingkar terhadap kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sehingga kalian beriman kepada Allah saja. Ini adalah sikap Nabi Ibrahim dalam wala dan bara, yang di situ ada teladan yang baik yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Nah, teruskan.
Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa al-wala wal bara adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut agar kita mencontohnya. Dia berfirman, telah terdapat bagimu teladan yang baik. Dan pada penutup ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Artinya sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah ialah yang maha kaya lagi terpuji. Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Nah, di sini ayat ini menunjukkan bahwa al-wala wal bara ini termasuk ajarannya Nabi Ibrahim, dan kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah menceritakan agar kita mencontoh, karena Allah mengatakan telah terdapat bagimu teladan yang baik, qad kanat lakum uswatun hasanah. Di ayat ke-6 dari surat Al-Mumtahanah yang serupa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad kana lakum fihim uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu pada diri Nabi Ibrahim dan umatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau, terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu umat Nabi SAW kita. Yang orang yang mereka itu, yang kita ini adalah liman kana, yaitu diantara kita yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Liman kana yarjullah, yaitu mengharapkan pahala Allah, keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan keselamatan pada hari kiamat. Kalau orang itu menginginkan pahala dari Allah dan keselamatan hari kiamat, maka hendaknya meneladani apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya, yang mengingkari orang-orang yang kafir dengan sikap tegas seperti yang disisakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dan Allah memberikan ancaman yang keras di akhir ayat surat 6, ayat 6 ini, wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling dari tuntunan Nabi Ibrahim, tidak mau berwala kepada mukminin dan tidak mau berbarok kepada kaum musyrikin, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sungguhnya Allah dialah zat yang maha kaya, yakni tidak membutuhkan ketaatan hambanya. Mau ikut Nabi Ibrahim atau tidak ikut, mau kafir, Allah tidak butuh dan tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Al-Ghani, Al-Hamid, dan Allah senantiasa terpuji, dan tidak akan kekufuran kalian, pengingkaran kalian tidak akan mengurangi terpujinya Allah Azza wa Jalla. Ini contoh yang baik dalam hal setia dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakfi hada. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya saya cukupkan. Hada minni wal afu minkum. Wa insyaallah nanti ada contoh lain, yaitu sikap orang-orang Ansar terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, dan ini sangat baik. Wa insyaallah kita akan lanjutkan mungkin di pertemuan mungkin habis lebaran, karena sudah ini terakhir kali, dan saya mohon maaf bila selama ini ada hal-hal yang kurang pada diri saya, kekeliruan yang mutlak dari diri saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang benar yang hak hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.